Alhamdulillah luar biasa yang disuguhi oleh Elo Ima, ustazah kita, sehingga inspirasi sharing dakwah ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah, para live streaming yang ada di rumah, nanti ada pertanyaan, silakan dipersiapkan pertanyaan terbaik, nanti kita akan adakan door prize. Dan juga bagi ibu-ibu atau bapak yang dari rumah, silakan nanti kirimkan pertanyaannya ke 0852 6307781 karena kita live streaming yang ada di depan kita. Selanjutnya yaitu narasumber kita kedua, yaitu Ustadz Betarianto SPDMA. Kita silakan. Dari Gasan ke Pariaman, singgah sabarta di Purwokerto. Sungguh mantap penampilan ibu-ibu majelis taklim yang hebat dan energi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dua pantun saya untuk Pak Jemaat ya Pak. Saya kira tanah Pak Jemaat. Dari Gasan ke Pariaman, singgah sabanta di Kuretaji. Sungguh hebat orang Gasan, dipimpin Pak Camat yang berdedikasi tinggi. Allahu Akbar. Nah, kita doakan semoga Pak Camat dan unsur-unsur pimpinan yang lain sehat selalu dan bisa mengayomi kita bersama. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, de ambo guru jadi biasa pakai RPP. Nah ini aku mau pakai RPP loh Bapak Ibu. Ambo siapan 10 kali sajam, 10 jam kita loh deh Bapak Ibu. Iya ambo siapan, kita MOU kali kita loh 10 jam. Ah di ambo tak loh Bapak Ibu. Tadi ibu-ibu awak kan penampilannya gagah teriba, rancak mana? Ambo cibolo singene baal Bapak Ibu. Ambo namo kalau minimal pado. Baik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar hanya sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona, akhirat nanti tempat tinggal kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Profesor Dr. A.A. Ginanjar mengatakan di dalam buku Emotional Spiritual Question, itu bahasa kasarnya tuh, itu begitu arti itu. Nah, betul jarihan. Manusia itu menjadi makhluk sempurna
berbakti kepada orang tua, memiliki pengetahuan dan lain sebagainya, harus punya 3 kecerdasan. Yang pertama, intellectual quotient. Intelektual itu artinya adalah kecerdasan otak. Tujuan kita manikola anak, tujuan kita maleskan anak, membimbelkan anak, itu maisi intelektualnya. Di dalam buku Rampai Adat Alam Minangkabau dikatakan kecerdasan intelektual itu adalah ibarat bana masin kapal hulu pemuta baliang-baliang pemacah air di lautan biar sampai ke tujuan, masih di badan kita. Itu yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah spiritual quotient. Spiritual quotient itu adalah kecerdasan spiritual. Di dalam buku Rampai Adat Alam Minangkabau diceritakan itu kecerdasan spiritual. Letaknya di mana? Letaknya adalah di hati. Lubuk iman sangkuk ugamo. Ibarat kompas di pelayanan penunjuk arah jo sasaran dia tidak selamat sampai ke tujuan. Punya tadi. Dado kon nanda diisi Bapak Ibu. Intelektual nanda diisi, dado nanda diisi. Nan ketiga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, emotional quotient, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu akan timbul ketika kita memiliki ekonomi yang bagus. Kita layangan pandangan jauh, kita tukiakan pandangan dake. Tradisi di kampung kita kalau malam duduk di lapau sesudah ke surau nampak isinan Bapak Ibu. Beda orang yang lain bapiti, jonda bapiti duduk di lapau Bapak Ibu. Itu Bapak misalnya jawabnya. Kalau orang nandai bapiti duduk di lapau, dipasun orang saudara. Ajo udah anak terkak, kita dua susu, entah. Tapi kalau pitih diraso-raso kurang-kurang tangguang, ada ano-ano tangguang. Kok kali minta mana tes arok nih? Duduk agak menjauh. Suara agak kurang. Itu kumalam tuh. Baik itu pun di dalam kehidupan jamaah rahimakumullah. Ba ka ruang kataga subuhin na isinya ba kataga. Jadi 3 kecerdasan ini untuk mewujudkan generasi awak, generasi yang baik, beriman dan bertakwa, harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Hubungan dengan kehidupan kita jamaah rahimakumullah, menyebut apa yang disampaikan oleh ustazah kita tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna amarallah wa ma amaru wa ma, yang artinya wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa fafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kita sebagai orang tua merasa khawatir seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah di situ ada 3, lemah iman, lemah ilmu, dan lemah kesehatan. Yang kita khawatir untuk meninggalkannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dunia hari ini berbeda dengan dunia Bapak Ibu dulu. Sekarang anak-anak SD ini sudah melihat, sudah punya apa yang ada di genggamannya. Kalau ndak dia tanda awak dari adik-adik awak.
talata apewa hilang. Itu yang terjadi sekarang jamaah rahimakumullah. Tantangan berat ini mau tidak mau, suka tidak suka akan kita terima. Makanya jamaah rahimakumullah, bentengi dadanya dulu, isi imannya dulu dengan pendidikan agama. Karena keterbatasan kita, karena kesibukan kita bekerja, makanya ada lembaga-lembaga pendidikan yang menjembatani tugas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, membantu untuk mengisi dada dari anak-anak kita jamaah rahimakumullah. Berbagai macam pendidikan Islam yang ada sekarang, pilihlah, ambillah sesuai dengan tujuan dan niat kita bagaimana menyelamatkan generasi muda pada hari ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya, seperti yang sampaikan Ustazah tadi, ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktul walidain. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita adalah anak. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai jamaah rahimakumullah. Tanah nasi uwo lado danga kaji rangkuah kadado. Jangan kita menyalahkan anak-anak kita, koreksi diri kita sampai sejauh mana perhatian kita kepada orang tua kita jamaah. Dulu kita sekolah, orang tua kita pakurin di ladang juri sawah. Ndak cukup pitih untuk biaya sekolah, digaden para supadeh jo para langkue. Karambie nan turun dijual untuk biaya kuliah anak-anak. Kita kini sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah bekerja. Kok dicari penampilan kita tidak kalah zona lain. Pagilah pakai parfum, kok bajulah basandiang, kok sepatulah bagilek, lah punya titel, jabatan dan lain hal sebagainya. Cuba kita rasuikan diri kita. Sadang begini, barangkali kita memberi nafkah balanjo ke orang tua kita dan jauh dari kita. Mana nacok kita menelepon anak kita dibandingkan menghubungi orang tua kita yang di kampung. Dan tinggal di pondok tua kok jalan iyo manggege, kok mato iyo lawa kabur. Hanya kita yang tahu jamaah rahimakumullah. Wajar keberkahan Allah itu masih tertutup kepada diri kita. Kok mangali tekor taruhi rugi taruhi. Kok dikantu model pulau acok kana berang di atasan. Keberkahan itu yang kurang jamaah rahimakumullah. Ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktul walidain. Allah akan bukakan jalan kepada kita, kepada orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Ustaz, lah iya tuh Ustaz, bulan puasa patang ambu balian nama ambu baju rayo, ambu baliannya bantai, ambu baliannya kacang. Apakah hidupnya ketika hari raya saja? Nan 24 hari sehari samalam, 24 jam sehari samalam ni tapi pikirnya gitu. Sidang jamaah rahimakumullah. Begitupun jamaah, kok diagiah mana balanjo ke orang tua kita, pulang kita ke kampung diagiah balanjo, awak dia pergi ke kampung tak bawa anak awak, dia kudu salih elok kan awak tu mah. Tapi rasa sebagai orang tua, rasa sebagai anak orang tua itu yang dibutuhkan jamaah rahimakumullah. 10.000 dibaca-bacanya tu mah. Kakek tangganya di kampung deh, anak dia pulang lah karajo nyuri sinan, tapi tekanannya dia buat kopi tidak kianyo. Alhamdulillah, untuk selama ibunya dibaca. Itu adalah doa jamaah rahimakumullah. Jadi kita berharap dengan kesadaran kita, terutama bapak-bapak setelah berkeluarga, tanggung jawabnya itu dua. Pertama, menafkahi anak dan istrinya. Yang kedua, wajib baginya menafkahi orang tuanya. Iku namanya lupa jamaah rahimakumullah. Disangko awak kalau lah bini itu yo, tu bini awak jual awak saja yo. Lupa jurang gaya awak. Kadang-kadang nyo duduk di tepi rumah, marese-rese tapi kaya.
takkan nari. Ya Allah. Mode tu api para supade je para lakue. Lah kali kui tulang lengko lama gigi lu tungan lengko. Ndak takkan nari nama den kini. Ko inyo yo bakar ajo lama bangke. Ko baunya yo lah harum. Ndak takkan den kini. Ya Allah, ko la nasib den kini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Semoga kita mentadaburi diri kita bahwa apa yang kita tanam untuk orang tua kita akan kita rasakan di saat kita tua nanti. Bagaimana perlakuan anak-anak kita kepada kita. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya agak merinding tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, sehingga memang betul-betul kita harus ibaratnya akhlak kepada orang tua seorang anak itu harus sepanjang sampai akhir hayat kita. Kita nanti pertanyaan ataupun hal-hal yang bisa dipertanyakan kepada bapak-bapak ibu, silakan. Kalau seandainya ada pertanyaan 1, 2, 3, silakan. Kalau ada nanti kita berikan. Silakan Bu, maju depan Bu. Silakan. Kita live streaming Bu ya. Nanti ada pertanyaan tadi sudah masuk ke dalam WA, pertanyaan dari bisa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Majelis Taklim Malai Mudon dan dari Malai Masuku Timur. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah dari sepanjang penjelasan Ibu dan Bapak tadi, yaitu tentang akhlak kita, terutama anak kepada orang tua. Seandainya kita berandai-andai Bapak Ibu, seandainya banyak halah tadorong kebaca bak kece pepatah orang awak, terutama ambo orang tua ambo dak dolai. Jadi berupa apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, dan seandainya anak kita, maksudnya kebetulan ambo punya anak yang dalam usia remaja, namanya pergaulan ataupun cara mendidiknya. Jadi langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mendidik anak kita. Sekian dan terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najak Cik bahasa saya nak. Pertanyaan Ibu, kalau orang tua lah tak dolai baca cara berbakti. Yang pertama sekali awak selalu istighfar, minta maaf, mintakan ampun diri awak, mintakan ampun kedua orang tua awak. Afili zunubi wal hidayah rahmatika ya rahman rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan kebaikan orang tua kita itu. Kalau dulu masuk hidup orang tua awak suka bersedekah, kini awak lanjutkan kesukaan bersedekah. Kalau dulu orang tua awak sayang kepada seseorang sahabat karibnya, dak ada orang tua awak tu lain, kini awak lanjutkan sayang ke kawan ama awak tadi. Biasanya ama awak tapi curhat dia, awak lanjutkan ama, kini ama awak dolai dokama, awak lain nyobain dua. Silaturahmi. Baguskan hubungan. Jadi lanjutkan kebiasaan orang, kebiasaan baik. Berarti wak mewarisi kebiasaan baik orang tua wak yang landak tiada. Itu akan boleh nikmati. Kemudian hadiah-hadiahkan segala sedekah dan lain-lainnya. Nanti Ustaz kita yang akan menambahkan, melengkapi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, anaknya bagaimana? Sedang remaja. Sedang remaja itu bagaimana kita kepada anak? Itu tadi diantaranya uswatun hasanah, kaulan sadida, perkataan yang baik-baik. Kalau sekiranya awak lah mangicean kepada anak katona rancak-rancak, insya Allah anak akan memberikan kata-kata mengeluarkan dari muncanya kata yang rancak dulu. Contoh, suatu hari ambo pernah mandangan di rumah tangga orangku ada kabun binatang. Woi bawa memacak dia kerajaan. Aduh bawa lomba tu. Woi nggak mau, lalu kakak dia kan. Woi harimau. Woi
binatang dalam rumah. Jadi kabur binatang. Karena terjadi pembunuhan Dio Ali, tapi tidak ada upacara penguburannya. Ada yang bunuh waan gini-gini kejauh, ngapi lawan mbaknya. Kalau kata-kata seperti itu diucapkan oleh anak 1000 kali itu ke awal tanpa dia cari, iyo akan maniru langsung. Jadi kalau wak contoh, apa yang wak inginkan ke anak wak, mulai dari anak wak dalam kandungan sampai kepada memberikan nama, sampai kepada kebaikan awak, contohkan kepada awak. Memberi nama yang baik kepada anak, mempengaruhi akhlak anak. Karena kata Rasulullah, nama adalah doa. Serupa belahia dia de uyambo namomo imalatunil khairah. Artinya membawa kepada kebaikan. Itu doa harapan orang tua. Mau dengan lahir anaknya nampak dusiko membawa kanan elok. Doa udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kalimatnya pasti. Tidak ragu Tuhan untuk mengabulkan. Cuman ada dikabulkan kini, wah berdoa kini dikabulkan kini. Ada 2 hari lagi mau dikabulkan, ada 2 tahun lagi mau dikabulkan. Ada kadang-kadang lama meninggal baru dikabulkan doa wak. Oke amak dia dulu menyuruh dia sumbayang, mendoa dia tari itu supaya amak sumbayang, amak mengaji jadi orang elok. Kini amak dia tu lado. Kini kau takkan ada dia nak sumbayang walaupun amak dia lado lah nama menyuruh dia dan sumbayang kini kau. Bila dia awak dikabulkan Allah, awaklah meninggal. Jadi berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan anak awak. Termasuk beri nama. Jadi astajib lakum, akan aku perkenankan kata Allah. Imalatunil khairah di tahun 2000 diberi SK oleh Menteri Agama sebagai penyuluh agama. Kalau penyuluh agama membawakan adalah tidak ada. Identik tidak imalatunil khairah dengan penyuluh agama. Identik, itu doa contohnya. Soalnya setiap imam misalnya wajib anak wa elok, wajib nama husni. Artinya tuh, oi orang elok. Ada enggak 20 kali membawa anak awak sehari? Berarti 20 kali lo mendoa anak awak jadi orang elok tioan. Jadi salah satu metode mendidik anak kepada yang baik itu adalah beri nama yang baik. Karena nama itu adalah doa, Allah berjanji berdoalah kepadaku akan aku perkenankan. Barangkali itu nanti dilengkapi. Baik, terima kasih, menarik pertanyaan tadi. Saya jawab. Yang pertama, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ar-rajula la tarfa' darajatu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga. Maka dia bertanya, bagaimana hal ini? Fayuqalu bi istighfari waladika. Ini karena permohonan doa dari anaknya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, salah satunya usaha kita untuk berbakti. Kok nalah kalonsong salam moko, seperti minta maaf dan minta maaf, Allah masih memberikan kesempatan. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, dalam hadis Imam Al-Bahuti dalam kitab Kasyuf Al-Qana menjelaskan kok ado di antara orang tua dimaksud hidupnya maklumlah dia susah ekonomi sehingga pasalang tenggang ketika dia meninggal lupa membayi atau tidak terbayi di kini awal lagi barasaki maka kita lunasi sadar utang-utangnya sebab utang-utang itu sampai mati akan jadi beban dewa kecuali lah dimaafkan loh dia ulangnya yang utang kita. Yang ketiga di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana aibu alihah. Bahwasanya Rasulullah mengatakan ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?
Nabi SAW bersabda iya. Jadi kok basidakah, kok bawa kaf diniaian ateh nama orang tua. Nah, itu di dalam hadis Bukhari dikatakan bisa sampai kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah kok lai elok perjalanan kita, murah rezeki kita, lah selesai kita menunaikan ibadah haji, mampu julai kita, maka boleh menghajikan orang tua. Nah, ini kesimpulannya termasuk menyambung silaturahim dengan karib kerabat orang tua. Kadang-kadang nak lupa tu terlebih-lebih di kerabat ayah wak. Karena kita hidup di Minang, kita hidup di rumah kursi, sehingga ayah awak paku dewa kadang-kadang lah meninggal ya wan data jadi ada. Nah, jadi itu dirajut kembali sebagai bukti kita cinta kepada orang tua. Selanjutnya bagaimana pendidikan terhadap anak awak. Jadi itu contohnya. Tugas orang tua itu memang selalu mengingatkan, karena keterbatasan pendidikan kok diajar mana ada wak harus bayar sebagainya karena kemampuan terbatas karena jauh mulai bolos si udah mungkin kok patuhnya mengaji di saat mengaji, kok patuhnya sekolah agama dimasukkan ke sekolah agama, itu bahagian dari usaha dari bapak ibu jamaah rahimahullah, dan tetap diingat-ingatkan karena awak dinasehati dan diajak kepada jalan-jalan kebaikan. Mbak kata orang Minang tentu ayat tokot turunnya ke Palambahan. Ada tauladan dari kita. Mustahil anak awak semua yang subuh. Awak aja gue jalapan mbak anu anak semua yang subuh. Mustahil anak kamu ngaji di rumah. Tidak pernah nampak yang mak ngaji di rumah dok. Nah, ditanya karena dia nampak anak lain nampak orang tua mengaji di rumah. Tidak ada pak. Di mana ngajinya? Aduh pak, ketika aduh meninggal dulu lah 6 tahun loh pak ini. Nah, maka ketoladanan itu, pengamalan itu perlu dicontohkan oleh orang tua di rumah. Demikian bapak ibu. Luar biasa dari narasumber kita, dari ibu yang bertanya tadi. Silakan ibu maju ke depan untuk menerima dopres yang dipersembahkan oleh PSB Pesantren Subul Salam. Silakan ibu. Silakan ibu. Dan diserahkan oleh Bapak Camat. Silakan Bapak Camat. Nah, Bapak. Dan kalian lihat tolong kedua. Saya lihat. Nanti saya kalian lihat di ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kami dari guru SD 18 Batangasan Bu mau bertanya pada Ustazah mengenai bagaimana cara mendidik anak dalam koridor Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah dijawab. Terima kasih Ibu. Walaupun Ibu menghadapkan kepada saya, tapi nanti akan dilengkapi loh dek Ustaz Wahyu ya. Kami lah komitmen dari Ibu saling melengkapi. Iya. Bapak kita lanjutkan. Jadi pertanyaan Ibu sesuai dengan jabatan beliau sebagai guru, cara mendidik anak dalam koridor Islam. Anak kandung atau anak didik yang Ibu maksudkan? Anak ya. Jadi Ibu dari tadi itu adalah cara ya. Apa cara awak tadi? Yang utama sekali metode yang tepat untuk mendidik anak, baik itu anak kandung maupun anak didik adalah uswatun hasanah, contoh nan elok. Sampura mamandian udo awak dulu turun ke batangaye mako anawa manurui. Apa kebaikan yang awak lakukan, apa kebaikan yang awak harapkan dari anak awak yang berbuat dulu. Sampur ke Ustaz tadi,
Baan nak wak kasumbayang subuh. Kalau ayahnya saja indak satu sumbayang subuh bro. Lo kisahnya kepada ibu. Kisahnya aden sebagai ayah mas sudah tanggung jawab dan kanak den. Baan tu nyosek den sekolah nyo ke pesantren. Kau di Jumai kau aden japui nyo ke pesantren. Ini pesantren udah keluar suanya. Aden japui anak itu ke pesantren. Aden subuhan nyo suka mandi. Ada semua malah pakai baju koko, pakai kupiah, pakai kain salwar. Ada semua nanya kate Honda dan goncang dan bawa kamu saji. Ada semua yang saji. Ada nantian di lapau di luar saji. Lalu suatu sana tuh pada demo. Ada nantian di lapau dan dua di lapau sampai uang sudah sembahyang. Atau dan japu dia bawa anak itu dia bawa ke pesantren balik. Tak kaku tanggung jawab dan anak dan Kicera lebih tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu adalah membawa anak sebagai tapi yang tidak ada yang absen di sini apa? Uswatun hasanah. Contohan langsung. Jadi tidak berhasil yang seperti itu. Metode mendidik anak yang terbaik itu adalah contohan langsung akan elok-elok. Barangkali ditambahkan oleh Ustaz. Baik, terima kasih. Menyikapi pertanyaan dari Ibu, kita rujukannya Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Abdullah Nasir Urwan. Di sana ada namanya bab tarbiyah. Sana menjelaskan tentang bagaimana tata cara mendidik menurut konsep Islam. Pertama itu memang keteladanan. Keteladanan seorang guru itu adalah figur. Kadang-kadang kata guru itu lebih berharga daripada kata orang tuanya. Kata ibu kata itu, kata tu ya. Jadi guru adalah cermin, karena dia adalah bahagian orang tua dari anak-anak didiknya. Selanjutnya ada reward and punishment namanya dalam proses pendidikan. Ada motivasi dan hukuman. Motivasi itu tidak harus berupa uang. Motivasi itu berupa pujian saja sudah cukup. Bagus kamu ya, rapi pakaian kamu. Bagus kamu ya, rajin kamu sholat. Bagus kamu ya, bersih kelas kamu. Itu bagian dari reward. Selanjutnya adalah punishment. Punishment itu hukuman. Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu menghukum anak itu secara fisik itu adalah yang nomor terakhir. Dan itu ada batasannya. Jadi hukuman itu pada dasarnya tidak dibolehkan. Tapi dibolehkan ketika poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 sudah dilakukan. Seperti yang pertama teguran, jangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga awas. Yang keempat ada teguran itu ketika dia ngomong tidak diacuhkan. Yang kelima ada teguran itu dengan memberikan kamu harus menghafal ini. Yang keenam ada teguran itu berupa dipindahkan duduknya. Kamu duduk saja terus. Udah ibu bilang kamu ribut dia terus pindahkan duduknya. Yang terakhir baru boleh dengan hukuman fisik. Tanda kutip di sana hukuman fisik itu adalah dalam bentuk hukuman mendidik. Kok nangkari toko dia agak-agak menokok, mah posisi nangkari toko, tidak ditapin belakang dia loh tadi itu. Selanjutnya kita harus sebagai pendidik, kita semua adalah pendidik, orang tua dan guru, hati-hati di dalam berucap. Karena ketika kita mencaci, itu hilang harga dirinya. Ketika kita menghujat, dia bisa akan jadi penjahat. Begitu kata-kata dalam konsep pendidikan itu, Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira yang kita lakukan, bagaimana mendidik itu agar tidak salah. Maka di dalam panduan itu dijelaskan demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada narasumber yang bertanya. Tidak terasa waktu kita. Kalau seperti ini tentu karena kita Jumat tentu dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita masuk kepada pemberian doorpress ataupun surat, mari kita ibaratnya nanti kalau seandainya Ambo bilang WIB Kecamatan Alhamdulillah, nanti kita akan live streaming nanti kepada Bapak Ibu semuanya. Ya alhamdulillahnya nanti kedatangan Alhamdulillah. Nah sekalian pada anak kita nanti dibuka berkat WIB Kecamatan Alhamdulillah. Sama-sama. Aduh kalau sama tuh
tentu kebersamaan itulah yang akan kita cari pada Jumat yang berkah ini. Wir Kecamatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan kepada Ibu, silakan Ibu ambil hadiahnya. Nanti sponsornya adalah dari penyuluh agama dan seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Batangasan. Nah, silakan kepada Pak Kapolsek, tolong. Kalendernya tolong. Ya. Satu, dua, tiga, action. Sip. Nah, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya, silakan.